Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayati kama nawaral arda binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu doa penting, karena hikmah itu adalah sesuatu yang bisa merubah apa yang kita rasakan. Kekuatan kita mendapatkan hikmah dari kejadian itu akan menjadikan beban itu menjadi sangat ringan. Beratnya ujian dalam hidup tergantung sejauh mana kita menemukan hikmah. Kalau ketemu hikmah itu ringan. Kalau nggak ketemu hikmah menekan sekali. Jadi kalau kita doa tadi minta diberi kemampuan hikmah, berarti kita mendapatkan karunia yang sangat besar. Nah, saudaraku sekalian, sayangnya yang menghapus hikmah itu adalah kata kebetulan. Kebetulan tadi saya ketemu, kebetulan ini membuat jadi tidak ada tenaganya kejadian itu. Wah, saya nggak sengaja tadi ketendang, itu ada botol kena kepala, sialan, malah nggak ada apa-apanya. Padahal ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Ciptaan Allah kan bukan hanya langit, bumi berikut isinya, tapi kejadian demi kejadian juga semua terjadi dengan izin Allah. Tidak ada kebetulan, tidak ada sia-sia. Kalau kebetulan, ini kebetulan kita ke wajahnya mirip, mustahil. Kalau kebetulan ini wajah nggak akan kayak gini. Masa kebetulannya sama, hidungnya hidung di sini ya. Ini kebetulan hidungnya pas semua. Sedunia kebetulan, lidahnya pas, asin, pahit. Apakah kebetulan semuanya? Kita kebetulan semuanya asin. Nih coba ada yang buang angin, nggak kan? Oh ini melati, enggak, semua ini rada bau badak nih. Aduh, ini badak mungkin tersinggung. Ini nggak kebetulan susunan saraf hidung kita ini. Bayi itu ketika diciptakan di perut itu semua bayi itu ada tahapan yang sama. Kalau kebetulan tidak mungkin sama. Ini susunan kita ini masa kebetulan semua. Artinya semua presisi, detail, detiknya, miliknya sempurna dengan perhitungan Allah. Tinggal sejauh mana kita membaca hikmah. Nah, ada sedang jalan, tiba-tiba syut, bola golf kena jidat tuh yang ringannya. Kalau orang nggak lihat hikmah, dia pasti marah. Wah, kurang ajar. Wah, begitulah dengan kata-kata yang bagaimana orang marah. Tetapi bagi orang yang tahu ini tidak kebetulan, ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, kepala saya segini kecilnya, itu batu nganggur. Nggak usah ngomong gitu ya kepada Allah ya, nggak sopan. Itu kambing lagi diam, kenapa jidat saya? Ada hikmah tidak? Ada hikmah tidak? Pasti. Allah tahu tuh. Mungkin dia tidak mikirin bola golf, tapi mikirin caddy-nya katanya atau apalah mungkin ya. Dan Allah Maha tahu setiap lirikan mata. Allah tahu apa yang dalam ada pikiran. Dan Allah mengingatkan, untung cuma kesini, diturunin aja 1 senti, dekok tuh mata ya. Maha suci Allah. Nah, kalau orang marah, emosi, hikmah ketutup. Tapi kalau orang berhasil menahan marah, hikmah terbuka. Beda urusannya kita menyikapi masalah. Akhlakul karimah itu tergantung sejauh mana bisa membaca hikmah. Dompet hilang, ada yang sibuk, emosi mikirin dan menderita tuh. Ini dia ada kartu kreditnya, ini KTP baru terus, dan itu makin menderita tuh ketika makin tahu banyak isi dompetnya. Tapi yang tahu hikmah ya Allah, Engkau tahu persis uang saya segitu-gitunya. Tapi lihat dompet, alhamdulillah untung yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya.
Tapi kenapa saya yang dipilih hilang? Satu bis 80 orang, 48 orang yang hilang punya saya. Pasti ada rahasia Allah di sana. Oh ya, saya sadar kalau Jumatan saya memang cuma ngasih 1.000, yang 10.000 pakai beli rokok. Berarti sebulan berapa? 300.000. Setahun 3.600.000 untuk rokok. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun berapa? 48.000. Merokok 3.600.000. Oh ya Allah, benar, selama ini saya menuhankan rokok daripada engkau. Untuk sedekah 48.000, untuk rokok 3.600.000. Astagfirullah. Taubat tuh hilang dompet, beda urusannya, ya enggak? Kejadian yang terbuka hikmah nanti ujungnya tuh dia tuh tobat. Bagus. Oleh karena itulah jangan takut oleh kejadian, tapi takut tidak bisa membaca hikmah di balik kejadian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah memberikan hikmah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hikmah itu, maka dia mendapat kebaikan yang sangat besar. Al-Quran juga hikmah, ya. Kata-kata hikmah itu adalah sedikit tetapi maknanya besar, ya kan? Nah, sama. Kejadian demi kejadian ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, dan mengandung rahasia besar dari sisi mana saja. Ada batu intan kan dilihat dari sisi sini baik, jadi sisi baik. Nah, luar biasa. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang ajaib sebetulnya. Diberi kejadian apapun jadi kebaikan. Diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan menurut Rasul. Diberikan ujian dia bersabar, sabar juga jadi kebaikan. Nah, tetapi tidak jadi kebaikan nikmat dan ujian ini kalau dia nggak bisa melihat hikmahnya. Nah, jadi kejadian-kejadian jelek tuh versi pandangan kita, ya, menimpa kita nggak enak, yang perih. Kita kan sering menganggap ujian itu adalah yang menyakitkan, padahal justru dalam kepahitan itu tersimpan banyak pelajaran dari Allah. Mana sih ujian yang bahaya? Yang nggak enak, yang enak. Yang enak, yang bahaya. Ujian yang kita sukai itu cenderung lebih membuat lalai dari Allah. Kalau kita sedang punya hutang kan tahajudnya jadi bagus. Lunas hutang, lunas tahajud. Berarti dilunasi hutang itu ujian lebih berat, karena bisa menghilangkan greget kita minta ke Allah, ya kan? Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wahyudin dari Majelis Talim Baitur Rahman. Ada satu yang mau ditanyakan, bagaimana kita bisa menjaga hati dan bersyukur dari atas kejadian yang selalu tertimpa? Karena manusia selalu kita kesal yang timbul dari peristiwa itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, seperti barusan selalu tertimpa dan sebagainya, itu hikmah juga bagi kita. Hikmahnya apa? Tidak gampang bicara itu, ya. Niat bicara ini keluar yang itu, pelajaran. Nggak apa-apa, kita nggak boleh menertawakan, ya kan? Kita juga lagi diam aja, nggak ngomong ngaco, ya. Kalau pas bicara kan tidak mudah. Satu, ya. Jadi setiap kejadian itu pasti ada pelajaran di sana. Kalau kita peka gitu membaca pelajaran itu, mau tafakur, ya, seperti misalkan kita dihina orang, ada tuh pasti jengkel, marah, pengen ngebales. Kamu ngomong aja, lihat wajah kamu juga seperti perkedel, terus kemana aja. Tapi kalau orang yang belajar mengenali hikmah dari Allah, hari ini Allah nakdirkan ada yang menghina saya nih, itu kan izin Allah bukan? Ma'asoba min musibatin illa bi'iznillah. Apa nih rencana Allah nih? Kenapa saya ada yang menghina? Jangan-jangan ini hasil permintaan saya tadi waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Lu jangan banyak omong lu. Gue tahu lu ngomong gak cocok dengan kelakuan. Itu munafik tahu.
Coba dengerin. Dia mengatakan mulut dengan omongan dengan kelakuan nggak sama. Itu munafik. Itu menghina bukan? Bukan. Itu adalah penjelasan. Kita tafakuri, jangan-jangan benar ini. Renungkan, oh benar. Emang saya munafik. Ngomong pakai bohong. Yang diomongkan dengan yang di belakang nggak cocok. Jadi bukan penghinaan. Alhamdulillah Allah menggerakkan dia menghina. Toh omongannya nggak enak, misalkan nggak cocok, berguguran dosa kita. Kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Bahaya tidak dihina orang? Nggak bahaya sama sekali. Yang bahaya tuh kita yang menghina. Perbuatan orang tuh nggak pernah mencelakakan kita. Yang mencelakakan kita itu adalah perbuatan buruk kita sendiri. Nabi dihina, difitnah, dicaci, diboikot, nggak apa-apa tuh. Tetap lempeng lurus, sukses. Kita belajar, oh ternyata kalau kita menghina orang akan terluka. Banyak pelajarannya. Ternyata dari penghinaan lebih banyak keburukan kita yang ditutupi oleh Allah. Tuh si itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah dia nggak tahu kita banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak aib. Cuma disebut banyak omong. Sehebat apapun penghinaan orang kepada kita, pasti jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Jadi kalau ada orang menghina kita tuh, itu Allah ngasih tahu tuh, tutupku padamu tuh lebih besar daripada yang kubuka. Segitu aja engkau udah kecewa. Kenapa kita luka? Luka tuh bukan karena dihina, luka tuh karena pengen dihormati, pengen dihargai. Jadi berat kita tuh, jadi sengsara karena nggak lihat rahasia Allah di balik penghinaan orang, di balik ketipu, di balik berbagai kejadian itu tersimpan dan disebutkan wa iyamsaskallahu bidur. Jikalau Allah menyentuhkan mudarat, bukan menimpa, menyentuhkan. Demikian dari tafsir yang baca, menyentuhkan. Dan sentuhan mudarat ini dasarnya kasih sayang. Jadi bukan nempeleng Allah, enggak begitu Allah ke hambanya yang beriman tuh. Kita disentuhkan orang dengan cara kasih sakit, ketipu, enggak punya uang, macam-macam kejadian itu teh supaya melek mata hati kita. Nah, pokoknya ujungnya adalah satu, tobat. Siapa sih yang lebih sayang kepada kita? Kita atau pencipta kita? Allah tuh lebih sayang kepada kita. Allah lebih menginginkan kita jadi ahli sorga dibanding kita menginginkan masuk sorga. Kita jarang kepikir masuk sorga ya gak? Tapi Allah yang menciptakan kita. Nah makanya Allah terus bikin kejadian-kejadian supaya bangun kita nih. Oh ini, oh saya salah melakukan, oh ini saya harus tobat. Tersungkurlah tobat, nanti makin kebuka. Enggak berat kok. Hidup nih enggak ada bencana yang berat. Yang berat tuh enggak mau ngaku dosa ya. Nggak ada keujian yang nggak ada. Allah udah ngukur kita tuh ya. Hanya karena kita nggak lihat hikmah saja, maka ujian-ujian sepele aja jadi berat. Dihina orang aja gini tersinggung berat. Padahal kalau gini tinggal gitu aja ya. Nah hadirin sekalian, jadi tidak ada yang menyengsarakan diri kita selain diri sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita selain diri sendiri. Semua ini wa ma asobaka min hasanatin fa minallah. Tiada satupun nikmat yang datang padamu kecuali dari Allah. Wa ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsik. Dan tiada satupun keburukan yang menimpa kecuali dari dirimu sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ansari dari DP Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apa kiat-kiatnya bahwa setiap kejadian dan setiap waktu apa yang kita alami memiliki hikmah. Artinya kejadian-kejadian itu kita melihat dari sisi hikmahnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jawabannya, harus bersih hati, harus tobat. Coba naik mobil, hujan deras, kotor, kacanya nggak ada kipas kacanya, gelisah tidak? Gelisah karena tidak ada jalan atau tidak lihat jalan? Jalannya ada,
Yang jualan ada, belokan ada. Tapi kenapa gelisah? Karena nggak kelihatan. Pengen lihat bagaimana? Kipas kacanya dijalankan. Inilah tobat. Rasulullah itu tanpa dosa. 100 kali itu Rasul sehari bertobat. Dan tidak main-main tobat Rasul itu. Pasti benar-benar mohon diampuni Allah. Bayangkan yang tidak punya dosa 100 kali tobat. Kita, ayo, berapa kali? Kita 3 kali sesudah sholat. Itu juga nggak ingat tobat ya. Bahkan ada yang terbalik itu ya. Harusnya salam jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada kalanya kita istighfar tuh lagi ngambek, astagfirullahaladzim, kurang ajar, astagfirullahaladzim. Itu bukan tobat. Nggak ada riwayat tobat Rasulullah sambil melotot gitu. Tobat tuh pakai hati, benar-benar jujur. Aduh, benar, astagfirullah. Makin banyak kita ngaku dosa, menyesali dosa, minta ampun ke Allah, dibuka file-file kita. Terus makin bersih hati, makin kelihatan tuh jalan, makin kelihatan hikmah, makin yakin ke Allah, makin kelihatan lalu lintas rezeki, makin mantap hidupnya tuh, ajab, tenang. Makanya perbanyak tobat, perbanyak tobat. Nah, kejadian itu juga harusnya jadi tobat. Misalkan nih, usia kan udah agak besar ya, tiba-tiba ketemu dengan ibu-ibu di pasar. Heh, lu kan dulu naksir anak gue ya, suka apel ke rumah kan. Nah, ini bukan kebetulan ini takdir Allah ketemu dengan ibu itu. Lalu kenapa Allah nakdirkan itu buat ngebuka file waktu cinta monyet? Kan udah balik tuh, udah ada catatannya. Masuk ke masjid, sholat tobat, ampun ya Allah, saya ngaku. Baru juga balik udah error, tobat. Semua kejadian harus dibawa ke tobat. Nanti makin liar. Nah, tapi kalau nggak pakai mau tobat, nafsu jengkel, ketutup pintu hikmah, nggak dapat apa-apa, malah nambah aja, si kacanya makin gelap. Cirinya apa? Gelisah. Orang emosi itu pasti gelisah kok. Tidak pernah. Nah, orang yang bisa lihat hikmah pasti tenang, mantap aja. Sakit juga biasa aja. Ban motor meletus. Oh ya, ini dia rezeki tukang tambal ban ada di dompet saya. Tenang, didorong. Oh ini dia ya. Begini saya harus nanjak 1 kilometer nyampaikan rezeki beliau. Ridho ya. Memang udah rezeki beliau. Nggak pakai nendang ban segala. Mau apa? Apa ditendang jadi utuh bannya? Nggak masuk ke jari-jari lagi ya. Dahlah, semuanya juga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha tahu segala-galanya, singkapkan hikmah di balik semua takdir yang Engkau tetapkan untuk kami. Singkapkan hikmah di balik semua perintah-Mu ya Allah. Singkapkan hikmah di balik semua larangan-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang selalu merasakan keindahan perbuatan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu tenggelam mensyukuri semua takdir-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha sempurna kebaikan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat apapun yang Engkau beri. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah ketika ujian harus kami hadapi. Dan tuntun agar hati ini tidak pernah lepas dari-Mu walaupun sesaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, termasuk pertemuan kita pasti ada hikmahnya. Jangan pernah tergesa-gesa, tafakuri lebih banyak, tobat lebih banyak. Insya Allah setiap kejadian akan punya makna. Ladang ilmu, ladang amal, ladang pendekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.